Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Apostle 2018. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Thomas yang melakukan perjalanan ke pulau terpencil dalam rangka menyelamatkan saudara perempuannya yang telah diculik dan ditahan oleh sekte misterius. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Happy watching! Pada tahun 1905, pria bernama Thomas menaiki sebuah kereta api menuju ke pulau terpencil bernama Wales, di mana Thomas menerima surat dari adiknya bernama Jennifer yang memohon untuk diselamatkan. Sekte itu meminta tebusan untuk Jennifer, namun ayahnya Thomas merencanakan agar Thomas menyelinap di antara perkumpulan dan tak membayar tebusan sampai dia benar-benar melihat Jennifer masih hidup. Di pelabuhan, nakoda kapal bernama Frank meminta tiket undangan yang telah dikirim agar bisa menaiki kapal tersebut. Thomas yang menyadari bahwa tiketnya berbeda, dia pun menukarnya dengan berpura-pura membantu salah satu calon anggota sekte, di mana tiket itu ditandai bercak merah untuk penumpang yang memiliki tujuan khusus. Saat badai berlangsung, salah satu anggota sekte asing terhadap wajah Thomas, namun Thomas berhasil meyakinkannya. Terlihat domba yang terjatuh, di mana pria itu melemparnya ke laut, lalu semua orang berdoa, membuat Thomas terheran. Kemudian menaiki perahu menuju pulau tersebut, di mana terlihat beberapa penjaga telah menanti pria itu, lalu menahannya, sementara Thomas menyelinap bersama para anggota lainnya. Terlihat mereka berjalan menuju bukit, di mana pemukiman sekte itu berada di dalam lembah. Ketika berjalan memasuki desa, seorang pria bernama Jeremy ingin berteman dengan Thomas. Namun Thomas menolaknya dengan gadis bernama Fion tersenyum ke arah Jeremy. Kemudian mereka diarahkan untuk berbaris, diperiksa mata dan dalam mulut, lalu didata. Terlihat Thomas diberikan toples dan makanan, serta ruangan tidur. Dia pun membuka kitab sekte dengan seorang bernama Queen melihatnya dari luar jendela. Saat akan pergi ke acara perkumpulan, Thomas bertemu seorang wanita bernama Andrea, lalu teralihkan dengan beberapa penjaga yang membawa pria itu dalam keadaan sekarat. Kemudian berjalan ke bangunan ibadah di mana khotbah sedang berlangsung, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Malcolm, di mana dia memberitakan bahwa dia dan kedua saudaranya adalah tahanan yang kabur hingga tiba di pulau tersebut, di mana mereka menemukan keheningan yang tak mereka dapati di dunia luar, serta bertemu Dewi di pulau itu dengan Thomas yang melihat sosok Dewi tersebut dari luar bangunan. Setelah acara selesai, Thomas melihat ke arah samping bangunan dengan penampakan lumut yang mengering secara mendadak. Ketiga saudara itu pun mendatangi pria yang ditukar tiketnya oleh Thomas, di mana pria itu dibunuh, lalu menyuruh kedua saudaranya agar mencari penyusup tersebut. Terlihat Thomas berada di bar dengan ketiga saudara itu keluar dari ruangan tersebut. Di pinggir laut, Jeremy dan Fion bermesraan di perahu, di mana keduanya memiliki impian punya rumah sendiri atas nama mereka, lalu Fion mengajaknya bercocok tanam. Ketika jam malam tiba, semua orang diarahkan agar masuk ke ruangan masing-masing. Terlihat Thomas menyelinap di antara rumah anggota sekte hingga tiba di rumah Malcolm. Thomas yang melihat Malcolm masuk ke ruangan bawah tanah, dia pun mencari jalan ke jalur itu, lalu bertemu Fion yang juga sedang menyelinap, namun dia dapat menenangkannya. Saat kembali ke kamarnya, Thomas melihat toples yang telah berisi darah diletakkan di depan pintu masing-masing anggota, di mana terlihat Dewi itu berada di belakangnya, lalu menghilang. Thomas pun mengisi toplesnya dengan darah anggota di depan kamarnya, lalu terluka karena kunci pintu, dengan Dewi yang terlihat sangat haus akan darah. Kemudian menggambar dena lokasi di wilayah tersebut. Sementara itu, Malcolm yang tiba di lokasi lain dari jalur bawah tanah, di mana sang algojo telah menantinya, lalu menutup pintu. Keesokan harinya, terlihat luka salib di punggung Thomas, di mana dia dulunya adalah seorang prajurit, lalu Jeremy mengetuk pintu yang mengajaknya bekerja.
Di tempat kerja, Thomas menjawab dengan meyakinkan pertanyaan Jeremy yang mencurigainya. Dia pun memohon bantuan ke Thomas untuk mengambil puing kapal yang digunakan anggota sekte yang berusaha kabur. Thomas pun menunjukkan foto Jennifer dengan mengancamnya, di mana Jeremy memberitahukan bahwa sekte telah mengalami gagal panen. Itulah mengapa adiknya Thomas dijadikan tahanan, karena ayahnya Thomas kaya raya, namun uang tebusan tak pernah kunjung datang. Jeremy pun melarang Thomas untuk membayar tebusan mereka, lalu Thomas mengancam jikalau dia tak membantunya, rahasianya bersama Fionn akan terbongkar. Terlihat Malcolm dan Quinn berharap agar panen raya kali ini diberikan Dewi. Kemudian pendatang baru diarahkan agar mendatangi gedung perkumpulan, di mana terjadi percakapan antara Fionn dan Andrea yang membahas hubungannya dengan Jeremy. Terlihat Thomas diarahkan ke gedung perkumpulan, di mana mereka disidang bahwa ada seseorang yang telah menyelinap di jam malam. Mereka pun diarahkan berlutut, lalu melanjutkan kalimat dari Malcolm tentang aturan-aturan di pulau tersebut. Saat akan menuju ke giliran Thomas, seorang pria menyerang Malcolm, namun dicegat oleh Thomas yang terkena serangannya, di mana pria itu ialah mata-mata negara, lalu tewas karena serangan para penjaga. Sementara itu, Thomas dibawa ke rumah Malcolm untuk diobati lukanya. Malcolm pun berutang budi pada Thomas karena dengan berani melindunginya, lalu menyuruh kedua saudaranya membentuk pertahanan karena Raja Inggris telah mengetahui keberadaan mereka. Di malam hari, terungkap bahwa Andrea adalah anak dari Malcolm, di mana ibunya telah wafat. Thomas pun kembali ke kamarnya, kemudian terdengar dari luar suara Malcolm yang menyatakan bahwa saudara dari pengkhianat masih berada di tengah-tengah mereka. Terlihat Jennifer dibawa dengan gerobak, di mana Malcolm menyuruh agar penyusup segera menyerahkan diri, jikalau tidak, Jennifer akan dieksekusi. Thomas yang berkecamuk akan hal itu, dia pun menutup telinganya, lalu terlihat Jennifer telah tergeletak di tempat itu. Ketika Fionn berada di toilet, ayahnya Quinn mengetahui kehamilannya. Terlihat Jennifer yang masih dibiarkan hidup sedang diganggu para anak. Sementara itu, Quinn mendatangi Malcolm, menyatakan bahwa persediaan pangan mereka akan semakin menipis jikalau perayaan tahunan tetap diadakan. Namun itu sengaja dilaksanakan agar mereka dapat menggeledah kamar penyusup dan mengambil uangnya. Terlihat Andrea membawakan selimut dan makanan untuk Jennifer, di mana Thomas melihat hal itu. Jennifer pun dibawa kembali ke ruangan tahanan dengan Thomas yang menyuruh Jeremy agar bersiap. Di malam harinya, terlihat para warga merayakan hari raya tahunan sambil menari. Thomas yang keluar dari kamarnya, dia pun bertemu Andrea yang mengajaknya menari. Namun Thomas pergi dari situ karena melihat Jeremy dari kejauhan. Mereka pun memasuki ruang bawah tanah lantai rumah, lalu membetel tembok tersebut. Sementara Quinn dan Malcolm menggeledah kamar Thomas, di mana Malcolm menemukan peta Dena buatan Thomas. Mereka pun menyusul ke rumah Malcolm, dengan Thomas yang menyusup ke rumahnya, lalu batu bata ditutup kembali Jeremy. Thomas yang telah berada di ruang bawah tanah, Jeremy pun ditarik oleh ayahnya, tetapi menyuruhnya kabur. Malcolm menyusulnya dari jalur hutan dengan kuda, sementara Frank dan Quinn mengejarnya dari ruang bawah tanah. Ketika telah sampai, Malcolm menunggu kemunculan Thomas dengan bersiap menembaknya. Thomas yang akan naik ke atas, namun suara kuda membuatnya menyadari bahwa seseorang telah menunggunya, di mana Frank dan Quinn juga telah berada di belakangnya, lalu dengan terpaksa memutuskan bersembunyi di selokan yang dipenuhi darah. Malcolm pun menembak dari atas dengan Frank yang hampir terkena tembakannya. Thomas yang terus memasuki selokan ke dalam, dia pun bertemu Dewi itu di dalam selokan tersebut. Kemudian tiba di dalam gua, di mana terdapat lukisan di dinding mengenai sejarah Dewi tersebut. Terlihat Malcolm mendatangi Dewi itu, di mana dia mengancam tak akan memberi darah jikalau panen gagal. Lalu memberikan darahnya, diikuti seorang algojo membawa seseorang dalam karung yang sepertinya itu adalah Jennifer.
Keesokan harinya, Thomas didatangi Andrea yang membawakan pakaian untuknya. Andrea pun terheran dengan luka salib di punggungnya, di mana terungkap bahwa Thomas dulunya adalah orang yang taat. Namun pemberontak menghancurkan pemukiman mereka, sehingga cap luka tersebut bisa berada di punggungnya. Andrea menawarkan bantuan ke Thomas, meminta ke ayahnya agar dia diampuni, namun Thomas menolaknya. Dia pun membawa Thomas ke tempat persembunyiannya, di mana Andrea menunjukkan bahwa tanah di pulau itu tak lagi subur. Terlihat Fionn dan Jeremy berbahagia dengan kehamilannya, di mana ayahnya melihat hal itu, lalu mendatangi Fionn. Sementara itu, Frank yang akan pergi dari pulau, namun Malcolm mencegatnya bahwa pulau itu adalah surga mereka. Tetapi Frank merasa berdosa karena mereka selama ini membunuh orang tak bersalah untuk dijadikan tumbal dewi tersebut. Terlihat Andrea dimarahi oleh ayahnya dan akan bertindak atas perbuatan kejinya. Jeremy yang kembali ke rumah Fionn, dia pun menemukan Fionn telah tergeletak tewas bersimbah darah. Mereka pun berduel, di mana Queen sekarat, lalu keluar rumah dengan menyalahkan Jeremy telah membunuh putrinya. Kemudian Queen menyuruh para warga agar disiapkannya pengadilan untuk Jeremy. Dia pun berlari ke tempat Andrea agar membelanya, lalu dibawa oleh para penjaga. Terlihat para warga memakai jubah hitam dengan Queen yang memimpin pengadilan. Kemudian Jeremy diletakkan di meja eksekusi, di mana seluruh tubuhnya terkunci. Lalu bagian atas kepala rambut dihilangkan dengan bor yang siap menancap. Jeremy pun dieksekusi hingga tewas, di mana ayahnya dan Malcolm tiba di tempat itu. Kemudian Queen menghasut para warga agar tak lagi menjadikan Malcolm pemimpin, lalu membuktikan kesetiaannya dengan membunuh penyusup, yaitu Thomas. Saat akan membunuhnya dengan ragu-ragu, Frank menembakkan senjata, membuat para warga kabur. Terlihat Thomas melumpuhkan para penjaga saat hendak menyerang Malcolm. Andrea mencegatnya, lalu kabur ke hutan. Terlihat Thomas mengejar Frank untuk merebut senjatanya, kemudian tiba di rumah jagal, di mana Frank tewas ditembaki Algojo. Thomas pun bersembunyi dengan kedatangan Queen dan Malcolm ke tempat itu. Thomas yang tiba di dalam rumah itu, terjadi perseteruan antara Queen dan Malcolm, di mana Queen menembak Malcolm di bahu hingga terjatuh di ruang bawah tanah. Sementara itu, Thomas yang mengendap-endap ke dalam, terlihat Dewi itu dipaksa memakan jasad. Kemudian teralihkan dengan Jennifer yang digantung di dalam karung. Dia pun mengeluarkan Jennifer, lalu diserang Algojo, membuatnya terjatuh. Terlihat Jennifer yang dibawa oleh para penjaga dan Queen. Sementara Andrea berdoa untuk ayahnya, dia pun dijemput Queen. Kemudian Thomas terbangun dalam keadaan terikat di sebuah mesin penggiling penghancur jasad. Saat akan dieksekusi, Thomas berhasil melepaskan diri, lalu membunuh Algojo tersebut. Dewi berkata bahwa dia telah menunggu kedatangan Thomas, lalu memberinya penglihatan, di mana Malcolm dan Queen bertemu Dewi. Lalu mereka menjadikannya sebagai budak karena mampu menyuburkan tanaman secara cepat. Dewi pun meminta untuk dibebaskan, di mana Thomas membakarnya. Malcolm yang kembali tersadar, dia pun menyaksikan bahwa rumah itu telah terbakar. Sementara Thomas yang berlari ke hutan dengan para penjaga yang tertancap di pepohonan. Terlihat Queen menyekap Andrea dan Jennifer yang menyatakan bahwa dia adalah penyelamat desa. Kemudian teralihkan dengan kebakaran yang telah terjadi di desa, di mana Thomas telah sampai di tempat itu. Queen pun diserang oleh Thomas dan terjadi duel antara mereka, lalu Queen tewas dengan bantuan para wanita. Thomas yang telah sekarat, dia pun menyuruh keduanya menuju perahu, namun Jennifer memaksanya bersama. Terlihat seluruh desa telah terbakar dengan ketiganya yang berlari, di mana Thomas tak mampu lagi. Dia pun mengucapkan perpisahan ke adiknya dan menyatakan bahwa Jennifer selalu ada di hatinya.
Terlihat keduanya berlari meninggalkan Thomas, lalu menuju perahu dengan tebing yang hancur, mengeluarkan darah tumbal selama ini. Mereka pun pergi dari pelabuhan dengan Malcolm yang mendatangi Thomas di tempat itu. Terlihat Thomas sekarang telah memiliki kekuatan yang dimiliki Dewi sebelumnya, dengan Malcolm yang tersenyum melihatnya. Itulah alur cerita film Apostle 2018. Pesan moral film ini ialah suatu kebaikan harus dilandasi dengan cara yang baik pula. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video seru berikutnya.